Tapi pasti sosok yang menyebabkan gangguan yang dialami oleh warga sekitar mulai terkuak, di mana tidak dapat dipungkiri lagi banyaknya makhluk astral yang tinggal di tempat ini membuat tempat ini akhirnya ditakuti warga ketika malam. Ini Bel, tempatnya. Hah? Sini, Ruth. Tempat ini jadi sarang makhluk halus. Enggak, emang udah begini posisinya gitu, udah mencekam terus kalau malam malah males gitu lewat-lewat situ. Iya, maksudnya sering banyak gangguan gitu. Dan saya merasa di dalam sini tuh ada beberapa makhluk halus yang punya cerita menarik. Rudy merasakan adanya energi negatif yang berasal dari sebuah tempat yang berada di dekat taman, dan kami pun mencoba untuk lebih mendekati tempat tersebut. Gak bisa. Dari sini Bel. Waduh. Kami pun mencoba masuk ke dalam salah satu bangunan yang memang sudah dipenuhi dengan serpihan barang-barang. Dari awal mau masuk ke dalam ruko, aku beneran gak sih kita bisa masuk ke dalam sini? Sedangkan kayak itu bener-bener udah tumpukan-tumpukan sampah dan rongsokan di depan pintu yang menurut aku kita nggak boleh masuk ke dalam sana. Ternyata Rudy bilang kayak kita harus masuk sana. Tadi ada sesuatu hitam mengintip kita dari sini. Aduh. Dia kabur tadi ke arah sana. Rudy merasakan adanya sosok besar yang telah memperhatikan dirinya, dan kami pun mendekati sosok tersebut. Assalamualaikum. Bel, Apa? hati-hati. Aduh. Di sebelah sini ada sesuatu yang pekat banget energinya. Pekat banget. Di belakang tembok ini. Tapi saya malah penasaran. Iya. Penasaran kenapa, Rudy? Rudy, kalau menurut kamu berbahaya mending jangan. Stop. Jangan ke belakang situ, Rudy. Dia ke belakang. Aduh, permisi. Hati-hati Rudy, ini kolam. Rudy, hati-hati belakang. Ada sosok laki-laki hitam besar, badannya agak gemuk. Ini dia yang tadi ngintip dari plafon. Kamu tahu besarnya seapa? Setinggi apa itu, Rudy? Saat ini tinggi dia tuh kira-kira 5 meter. Hah? 5 meter, Ruth? Astaga, itu tinggi banget, Ruth. Tapi dia itu bisa merubah ukurannya berbagai macam. Jadi dia bisa mengecil, bisa membesar. Kok bisa kayak gitu, Ruth? Ada seseorang yang lihat dia. Iya. Dengar cerita lain sih ada ya katanya sosok gede, tinggi, terus bertaring gitu. Dia sebenarnya bukan dari sini, Bel. Dia ini kuat pekat gitu karena saya rasa dia ini lumayan kuat gitu kan. Iya. Tapi kayaknya sih ini bukan yang terkuat di sini. Dia udah berapa lama ada di sini? Sebentar, Bel. Iya. Dia di sini ketika tempat ini terbengkalai. Dia suka dengan suhunya, dia suka dengan ada akar-akar gantung seperti ini. Iya. Tapi dia cuma di sini aja, Bel. Jadi paling orang yang lewat rumah ini aja yang dijailin. Berarti Ngomong. kalau dia bilang dia menetap di sini waktu ruko ini udah kosong ya berarti baru-baru banget ya Rudy ya? Sebelumnya dia ada di mana? Ya, dia baru. Kamu dari mana? Gunung Sentul. Dia, ya kita ambil positifnya berarti dia tidak mengganggu warga sekitar aja gitu ya Rudy ya? Sebenarnya dia mengganggu. Cuma mungkin untuk warga-warga yang mendekat ke rumah ini. Dia merasa tempatnya didatangi soalnya ya. Betul. Mungkin dia takut tempat ini digusur, dirobohkan dan sebagainya. Ngomong-ngomong, Bel, saya tahu ada perempuan di atas sana.
Tiba-tiba saja terdengar suara lemparan yang ada di lantai atas ruko ini. Kamu ketakutan dan rasa takut kamu itu malah jadi bahan mainan dia. Aku berani aku. Yaudah, terima kasih. Siapapun kamu itu, terima kasih. Saya mau ke tempat lain. Kami pun mencoba untuk lebih mendekati sosok yang memang berada di lantai atas tersebut. Kamu kita masuk sana. Rudy, kenapa? Apa jangan lihat-lihat gitu? Dia di sekitar sini. Permisi. Dia ada di sana. Di dekat jendela itu, Rudy. Dekat jendela. Dia lagi ngapain sekarang, Rudy? Rudy mendekati sosok yang saat ini sedang berada di dekat jendela. Di samping kita ini ada perempuan. Dia bajunya ini merah. Bajunya? Rambutnya panjang. Iya. Dia ketawa. Kamu ini ketakutan. Enggak, aku nggak takut, Rudy. Dia bertelanjang kaki. Dia bertelanjang kaki. Di kakinya ini ada semacam seperti goresan-goresan. Kulitnya ini agak keabu-abuan. Dia ketawa-ketawa. Dia ini jahil. Jahil? Dia suka menakut-nakuti orang. Semakin kamu ketakutan, Iya. dia semakin suka itu. Dan dia malah semakin ingin mengganggu. Coba kamu, tangan kamu. Enggak, Rudy yang malas sama main-main gitu. Ngapain? Coba tangan kamu, nggak apa-apa. Terus ngapain? Jadi untuk pemirsa di rumah, mungkin ingin lihat kamu, Ya. kamu nanti ceritakan apa yang kamu rasakan. Jadi energi dia ini memang karena kamu ketakutan tadi, Iya. dia menjadi semakin pekat. Jadi coba tangan kamu dekatin ke dia, Ini aman kan, Rudy? aman. Tuh kan. Yang penting kamu jangan jauh dari saya. Mana? Sini. Dia Misi, sedang misi. di sini sekarang. Misi. Ya. Ini tangan kamu menembus dada dia. Apa rasanya? Tangan kiri aku kayak anget aja gitu. Hangat. Iya. Yang tangan kanan aku nih dingin nih. Yang sebelah sini kok tiba-tiba jadi. Dia saat ini, Udah kan, Rud? dia tertawa. Aduh.